Nah, memang penyesalan itu pasti ya akhir-akhir ya. Seperti ini ya, ada berita dari Kompas TV yaitu yang menyebut PDIP tutup pintu dukung menantu Jokowi di Pilkada Sumut. Hasto, semuanya boleh mendaftar kecuali Bobi Nasution atau menantu dari Presiden Joko Widodo. Ya, kalau kita ketahui Bobi Nasution ini akan mendaftar sebagai ya calon bupati, yaitu Sumatera Utara kalau tidak salah, Sumut. Nah, di situ pun yaitu bersaing dengan siapa? Bersaing dengan wakil gubernur yang pada waktu lalu Ijek namanya ya kalau tidak salah ya. Dan di situ bahkan juga menuai pro dan kontra, yaitu di kalangan akar rumput dari Golkar. Di sini kemungkinan bisa jadi ya Bobi Nasution di sini akan menyesal ya, karena sangat susah sekali yaitu mencari kendaraan untuk menjadi ya setidaknya kendaraan untuk pilkada pada 2024. Sangat susah sekali di sini. Di sini bahkan statement dari PDIP sudah tutup pintu dukung menantu Jokowi. Semuanya boleh mendaftar kecuali Bobi. Di sini sangat wow sekali. Nah, bahkan di sini juga ada berita yaitu dari suara.com. Semua boleh daftar pilkada lewat PDIP kecuali Bobi. Pengamat punya kader internal. Di sini memang sangat lucu sekali ya. Seharusnya juga misalkan Golkar yaitu ya kepengen mencalonkan Bobi Nasution menantu dari Presiden Joko Widodo, seharusnya juga diutamakan dari kader-kadernya sendiri ya. Di situ bahkan juga menuai pro dan kontra. Pada waktu lalu misalnya ya setidaknya ada yang protes. Bahkan juga dari internal itu menjagokan yaitu Ijek untuk maju pada Pilkada 2024. Tetapi dari Golkar ya kayaknya memilih Bobi Nasution ya, tapi kita tidak tahu lagi ya. Kita lihat saja besok seperti apa. Tetapi yang jelas di sini sudah ada ya setidaknya semacam penolakan lah. Nah, di sini Sekjen PDIP Hasto Kristanto mengatakan partainya sudah mulai menjaring nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Namun di Sumatera Utara, nama Bobi Nasution tidak boleh ikut mendaftar lewat partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Ya kalau kita ketahui juga pada waktu lalu ya setidaknya mendukung pencalonan presiden yaitu Pak Prabowo dan Gibran pada waktu lalu. Di situ juga kalau tidak salah sih sudah mengembalikan KTA atau setidaknya dicopot lah dari kader PDI Perjuangan. Nah, di sini sudah ada pendaftaran di daerah-daerah. Sumatera Utara kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah, kata Hasto. Reaksi pun bermunculan seperti relawan Bobi yang jelas-jelas akan terus mendukung langkah politik Bobi walaupun tanpa PDIP. Dengan atau tanpa PDIP, relawan akan mendukung satu komando untuk Bobi Nasution, ucap salah satu relawan pada 14 April 2024. Pengamat politik asal USU Indra Fauzan juga ikut berkomentar. Dirinya menilai Pilpres 2024 menjadi pukulan telak bagi PDIP. Efek Pilpres kemarin jelas jadi pukulan telak bagi PDIP. Jadi apapun yang berhubungan dengan keluarga Jokowi jadi musuh bersama, ungkap Indra. Kalau menutup diri dari Bobi, PDIP harus punya kader internal yang bisa mengimbangi figur Bobi Nasution. Menurut saya juga sangat banyak ya, yaitu kader-kader internal dari PDI Perjuangan yang menurut saya juga sangat cukup lumayan, yaitu untuk maju sebagai kandidat di Pilgub. Menurut saya juga sangat banyak sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya ketika PDIP sudah tutup pintu yaitu menantu Jokowi di Pilkada Sumut. Semuanya boleh daftar kecuali Bobi. Wah, di sini memang sangat wow sekali ya. Dari sini ada komentar dari Vidi. KKN di depan mata tapi masih ada yang dukung, berarti negeri ini sedang dalam masalah. Ya memang kita
tidak tahu lagi lah harus ngomong apa. Tetapi dengan kejadian yang kemarin, Pilpres 2024, ada fenomena-fenomena yang cukup tidak masuk akal dan membuat akal logika kita terbalik. Tetapi juga banyak loh yang mendukung. Dan tingkat kepuasan terhadap presiden itu memang cukup tinggi. Dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Memang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sangat wow sekali. Ya memang kita harus mencarilah sosok figur-figur lagi ya, setidaknya seperti Presiden Joko Widodo. Kita harus ada lagi figur-figur yang seperti Joko Widodo. Di sini dari Panji, Hasto itu selalu mau tutup pintu. Dulu bukan yang elit-elit PDIP juga yang tutup pintu terhadap Mas Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Ganjar. Maaf kalau saya salah. Ya tidak ada menurut saya. Kalau itu sih cuma gimmick-gimmick politik ya. Pada waktu lalu juga ada pertanyaan, kalau Gibran misalkan lolos ya putusan MK yang setidaknya meloloskan usia minimum capres dan cawapres minimal 40 tahun dengan syarat pernah ikut pilkada atau pernah menjadi kepala daerah, menurut saya itu hanya gimmick-gimmick saja pada waktu lalu untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo misalnya. Tetapi menurut saya juga tidak mungkin ya. Apalagi di situ juga dengan putusan MK yang kontroversial pada waktu lalu dan juga yaitu mendapatkan banyak kritikan kepada mahasiswa, guru besar, akademisi dan lain sebagainya. Menurut saya di situ tidak mungkin lah akan dicalonkan sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo pada waktu lalu. Karena dari kader-kader internal PDIP di situ ya lebih cenderung memilih Pak Mahfud MD pada waktu lalu. Nah, di sini dari Jong Pasgor, silahkan mau pakai partai lain, yang penting bukan PDI Perjuangan. Apakah Golkar? Nampaknya akar rumput nggak mendukung karena idola mereka adalah Ijek. Atau PAN, kursinya beberapa sih. Di sini dari Wahyu Wibowo, tinggal pindah kendaraan terus cari yang baru. Di sini dari Edwin Simatupang, gayanya si Hasto membuat PDIP semakin tidak disukai. Di sini dari Supriyandi, biasanya kalau nggak disukai PDIP malah menang bro. Ya tapi kenyataannya walaupun tanpa Presiden Joko Widodo ya pada Pilpres 2024, kita lihat PDIP juga menang. Menurut saya sangat keren sekali loh. Walaupun tanpa PDIP juga masih berada di posisi teratas. Bayangkan, yaitu ketika Presiden Joko Widodo memang netral, tidak mendukung salah satu capres pada waktu lalu, dan Gibran juga tidak menjadi cawapres. Kemungkinan juga PDIP juga semakin di atas angin. Menurut saya pada waktu lalu manuver dari Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 itu ya tidak sedikit banyak lah, yaitu mengurangi suara dari PDI Perjuangan. Dan juga sampai saat ini tetap PDI Perjuangan masih yang tertinggi dan mendapatkan kursi terbanyak di DPR RI, dan juga yaitu kemungkinan Puan Maharani di situ masih bisa menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat lagi. Nah, di sini dari Bambang Nusantara, menantunya dikecil marginalkan tapi tidak mertuanya, iya kan? Yang Hasto kan ketua PDI Perjuangan, penentu akhir, entar juga bakal dukung. Jarot nggak laku di Sumut, biar PDIP kuasa di Sumut. Dukung Rahmayadi Hadi, insya Allah menang. Bobi mah lewat. Ya seperti itu, rakyat sangat setuju karena ambisi keluarga terlalu berlebihan. Bobi nggak boleh daftar bukan karena alasan dendam atau emosi, tetapi karena Bobi telah pindah partai dari PDI Perjuangan. Iya memang kalau tidak salah pada waktu lalu juga sudah dicopot ya dari kader PDI Perjuangan. Ya tetapi kita tidak tahu lagi lah. Yang penting, yang jelas juga semuanya itu adalah masyarakat yang menentukan pilihan masing-masing. Entah di sini anak dari presiden, entah menantu dari presiden, semua masyarakat yang menentukan. Tapi yang lebih penting siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.